Halo teman-teman, kembali bertemu dengan saya Marut Sihombi dalam channel kesayangan kita, Pak Guru Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kenapa penting sekali tes wawasan kebangsaan diujikan dalam tes CPNS, dalam P3K, dan dalam tes kedinasan-kedinasan yang lain. Langsung saja kita lihat teman-teman. Nah, sebelum kita masuk kepada alasan penting sekali tes wawasan kebangsaan diujikan, maka yang pertama sekali kita harus memahami dari rasa kebangsaan itu sendiri apa, gitu ya. Nah, rasa kebangsaan ini adalah teman-teman bisa lihat di sini, yaitu kesadaran berbangsa yang timbul, yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, kemudian sejarah dan aspirasi, perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Ya, teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini ada beberapa kata kunci yang bisa kita pegang sama-sama bahwa rasa kebangsaan itu yakni rasa yang memang timbul secara alamiah. Nah, ini. Jadi dia timbul secara alamiah. Jadi tidak dibikin-bikin ya. Jadi tidak dibuat-buat ya. Nah, kenapa bisa lahir secara alamiah? Karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan ini. Nah, jadi bisa dia karena kebudayaan yang sama atau sejarah yang sama, kemudian aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan masa kini. Teman-teman kita kan mempunyai masa sejarah yang sama ya, misalnya kita dulu sama-sama dijajah oleh Belanda, kemudian kita pernah dijajah oleh Jepang juga misalnya. Nah, karena persamaan sejarah itulah makanya muncul rasa kebangsaan begitu ya. Nah, kemudian selain rasa kebangsaan tadi yang muncul secara alamiah, maka kita juga mempunyai tujuan yang jelas, tujuan dan cita-cita yang jelas ya. Nah, tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia ini kan di mana terletaknya di dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian teman-teman berdasarkan rasa dan paham kebangsaan itulah timbul yang namanya timbul namanya semangat kebangsaan atau semangat patriotisme begitu ya. Jadi kalau sudah muncul paham kebangsaan, maka akan timbul namanya semangat kebangsaan atau semangat patriotisme, yaitu semangat mencintai bangsa dan negara Indonesia kita ini, begitu ya. Nah, bagaimana cara menumbuhkan paham kebangsaan ini, teman-teman? Kalau misalnya kita tahu bagaimana cara memupuk cinta kita kepada orang lain, sih, misalnya ya. Nah, kita juga harus tahu bagaimana cara memupuk cinta kita, kebangsaan kita kepada bangsa Indonesia, begitu ya. Yang pertama adalah harus memahami dengan benar nilai-nilai empat komponen atau empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Apa saja itu empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia? Yang pertama adalah apa? Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, kemudian Pancasila, kemudian yang keempat adalah NKRI. Jadi yang keempat ini adalah empat pilar kehidupan berbangsa, begitu ya. Nah, kemudian kalau kita sudah memahami itu, maka kita harus menghayati serta bersikap sebagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam empat pilar tersebut. Jadi tidak cukup hanya kita memahami, tetapi kita harus bisa menghayatinya, dan kemudian nanti terakhir adalah kita bisa bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Begitu ya. Jadi yang pertama kita harus pahami, kemudian yang kedua kita hayati, ya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus bisa lakukan dan kita bisa harus aplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, teman-teman. Jadi kalau ini sudah kita lakukan, maka kita bisa menumbuhkan paham kebangsaan itu. Begitu. Nah, sebelum saya jelaskan tentang makna wawasan kebangsaan ini, teman-teman, bagi kita pribadi, misalnya bagi bangsa Indonesia ini, ada beberapa kasus yang saat ini sedang terjadi. Misalnya, saya baca ya, minggu lalu misalnya ada satu oknum TNI di Papua yang membelot masuk di gerakan-gerakan separatis di sana, begitu ya. Padahal notabene yang kita pahami seorang TNI itu harusnya punya nasionalisme, punya rasa kebangsaan yang sangat kuat, ternyata bisa membelot ya bahkan menjadi musuh negara saat ini, begitu. Yang kedua misalnya dari kasus-kasus teror yang terjadi saat ini ya, misalnya ada beberapa bom yang terjadi ya yang dilakukan oleh terorisme di bangsa kita.
Itu juga terjadi karena apa? Karena mereka tidak memiliki rasa kebangsaan yang kuat. Mereka punya ideologi yang berbeda dengan kita, begitu ya. Maka itu sangat penting sekali teman-teman, kita harus mempunyai wawasan kebangsaan yang baik dan bagus, begitu ya. Nah, kita akan lihat untuk slide berikutnya, itu makna wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia. Nah, wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan individu atau golongan ya. Jadi kita harus menempatkan persatuan dan kesatuan teman-teman, kemudian kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan individu atau golongan, begitu ya. Jadi misalnya kita harus berani mengatakan tidak kepada tindakan-tindakan anarkis ya. Jadi kita harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara kita, begitu. Tapi seringkali misalnya banyak saat ini yang terjadi, pejabat-pejabat misalnya ya, oknum pejabat lebih mementingkan diri, lebih memperkaya diri sendiri daripada mensejahterakan para rakyatnya, konstituennya, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, makna wawasan kebangsaan ini bagi bangsa Indonesia ini adalah tidak memberi tempat pada etnosentrisme dan patriotisme yang sempit atau kaufinisme, begitu ya. Nah, ini etnosentrisme ini misalnya dia lebih mengagung-agungkan, mendewakan suku-suku tertentu, begitu ya. Misalnya saya suku Batak, saya lebih mengagungkan suku Batak yang lebih hebat dari suku yang lain, begitu ya. Kemudian patriotisme yang sempit. Nah, patriotisme yang sempit ini artinya dia apa ya, tidak berwawasan luas, begitu ya. Dia tidak berwawasan luas. Misalnya hanya mengatakan bangsa Indonesia saja yang paling bagus dari negara lain misalnya, begitu ya. Sehingga negara lain itu yang jelek-jelek. Enggak, bukan seperti itu, begitu ya. Nah, kemudian Calvinisme juga seperti itu. Nah, kemudian makna yang ketiga adalah wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia dengan asa Bhinneka Tunggal Ika ini, teman-teman. Bhinneka Tunggal itu kan kita sama-sama udah tahu ya, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu juga ya. Kemudian mempertahankan NKRI ya, atau misalnya yang saat ini sedang kita gaung-gaungkan NKRI harga mati misalnya, yaitu yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian Pancasila sebagai wawasan kebangsaan telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tatanan kehidupan di dunia saat ini, begitu. Nah, kemudian yang terakhir, Undang-Undang Dasar Negara 45 sebagai panglima atau hukum yang tertinggi saat ini, teman-teman. Jadi itu adalah makna wawasan kebangsaan bagi kita, bagi bangsa Indonesia ini, begitu ya. Nah, dari 4 komponen atau 4 pilar berbangsa dan bernegara yang tadi kita sebutkan di awal, maka kita akan lihat di sini NKRI ya. Misalnya di sini NKRI, ini NKRI teman-teman. Nah, NKRI ini adalah sebagai rumah yang kita bangun. Jadi NKRI adalah rumah yang kita bangun mulai dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah rumah kita bersama. Harus kita jaga sama-sama, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah Pancasila. Nah, bagaimana supaya rumah kita ini berdiri dengan bagus? Maka kita harus punya pondasinya. Nah, jadi Pancasila itu adalah pondasinya, pondasi NKRI ini, begitu. Ya, kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal ini kan masyarakatnya, begitu ya. Jadi Bhinneka Tunggal ini kan masyarakatnya itu, masyarakat yang mendiami rumah itu, begitu. Masyarakat yang mendiami NKRI ini siapa ya? Kita sendiri, begitu ya. Nah, kemudian Undang-Undang Dasar Negara 45 itu adalah sebagai aturan main dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dan bernegara tadi itu, ya. Nah, jadi Undang-Undang Dasar ini kan ada apa ya? Ada aturan yang kita lakukan. Misalnya dalam satu rumah kan ada aturan ya, begitu. Jadi tidak ada namanya kebablasan. Ada aturan yang mengikat dan ada aturan yang membuat kita menjadi lebih teratur dan tertib, begitu ya. Nah, kemudian teman-teman, bangsa Indonesia ini kan sudah sepakat ya untuk membangun sebuah rumah yang diberi nama NKRI. Itu sudah kesepakatan kita. Para founding father kita sudah menyepakati itu. Jadi tidak bisa lagi kita ganggu-gugat. Misalnya ada gerakan-gerakan, misalnya gerakan-gerakan Papua Merdeka katakan ya, begitu. Nah, itu tidak bisa lagi, begitu. Karena memang NKRI sudah final dan sudah apa ya, sudah harga mati, begitu. Nah, kemudian supaya rumah yang dibangun dapat berdiri dengan kokoh, maka dibuatlah fondasinya Pancasila. Nah, ini teman-teman, seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, kemudian ini Pancasila sebagai nilai negara. Ini juga saya sudah sebutkan tadi
di video saya sebelumnya ya, teman-teman. Jadi bisa lihat sendiri begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ini penting sekali teman-teman. Karena apa? Karena nanti misalnya bisa saja ditanya dalam soal-soal tes wawasan kebangsaan ya. Misalnya kalau dalam alinea pertama ya, alinea pertama. Ini berkaitan dengan sila yang keberapa? Ketiga misalnya. Kemudian alinea kedua nanti berkaitan dengan sila yang kelima. Kemudian alinea yang ketiga ini nanti berkaitan dengan sila yang keempat. Kemudian alinea yang keempat nanti ini berkaitan dengan sila yang pertama dan kedua ya. Jadi sini kedua teman-teman nggak kelihatan tadi ya. Nah, ini ya. Jadi pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 45 ini penting sekali kita hafal teman-teman. Kalau alinea pertama berhubungan tadi dengan sila yang ketiga, alinea kedua berhubungan dengan sila kelima, maaf, alinea ketiga berhubungan dengan sila keempat, dan alinea keempat itu sila kedua dan sila yang kedua. Jadi teman-teman ini yang perlu kita pahami sama-sama. Kenapa penting sekali tes wawasan kebangsaan itu diujikan? Ya, tadi saya sudah jelaskan di atas. Jadi demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita. Jangan lupa nanti di akhir video ini like, subscribe, dan komen teman-teman. Dadah!